gembira bagi kami, untuk mencintai, menyayangi kami, menawarkan ciptaan baru, manusia baru, langit dan bumi yang baru. Melalui kasih-Mu yang sempurna dinyatakan Tuhan Yesus. Ibu kami, Maria Kristina Sorensong Melensu, tak percaya akan warta Injil, kabar gembira, kabar sukacita, kesetiaan-Mu. Dibaptis ke dalam kemarin Kristus kebangkitannya. Hari kelahiran yang kedua kami kenal. Hari di mana Dia terus berkembang, bertumbuh dari hari ke hari menjadi manusia rohani, manusia surgawi, manusia ilahi anak Tuhan. Yang berkat yang bangsa dengan air berkat yang mengenang peristiwa agung kelahiran. Biarkanlah ini rahmat pembaptisannya membawa kepadanya kesempurnaan hidup bagi anak-anak, anak Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hamba Ibu kami almarhumah
Maria Christina Sorensong Malensu. Telah disampaikan pula kabar gembira, kabar sukacita. Amanat Yesus, wartakanlah kabar sukacita supaya didengar sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menyatakan penyelamatan bagi kita. Hamba mempercayakan diri pada watak itu, pada Yesus, dan kemudian menyambutnya dengan permanggilan kudus dan berikrar untuk sungguh-sungguh bertumbuh menjadi manusia rohani, manusia ilahi, manusia surgawi, meninggalkan manusia kedagingan, manusia badani, apa di surga. Hamba telah mencoba hidup dalam panggilan itu. Tuhan akan membinasakan maut untuk selama-lamanya. Di gunung ini Tuhan segala kuasa akan menghidangkan suatu jamuan yang mewah bagi segala bangsa. Di gunung ini Tuhan akan mengoyak selubung yang terbentang di atas segala bangsa dan tudung yang menutup umat manusia. Maut akan dibinasakannya selama-lamanya dan air mata akan dihapusnya dari wajah semua orang. Kehinaan umat akan dilenyapkannya dari muka bumi, karena demikianlah Tuhan telah bersabda. Pada hari itu orang akan berkata, sungguh dialah Allah kita, kita telah menantikannya, dan ia akan menyelamatkan kita. Dialah Tuhan, kita telah menantikannya. Marilah kita bersorak-sorai dan bergembira karena penyelamatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 5a, dilanjutkan ayat 6b sampai dengan 7. Maut tidak akan ada lagi. Aku Yohanes melihat langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama sudah hilang, dan laut pun tidak ada lagi.
Dan aku Yohanes melihat kota suci, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, laksana mempelai yang cantik berhias untuk suaminya. Aku pun mendengar suara berseru dari singgasana, inilah kediaman Allah bersama umat manusia, Allah akan tinggal bersama mereka. Merekalah umatnya dan dialah Allah mereka. Maka Allah akan menghapus air mata mereka, dan maupun tidak ada lagi. Takkan ada lagi perkabungan, tangisan dan duka cita, karena yang dahulu sudah berlalu. Yang bertahta di atas singgasana itu berkata, Aku memperbarui segala-galanya. Lalu ia berkata kepadaku, tulislah, karena semua perkataan ini sangat tepat dan benar. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari sumber air hidup. Barang siapa menang akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Kalau kita turut mati bersama Kristus, kita akan turut hidup pula. Kalau kita turut bersengsara, kita akan turut berjaya pula. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus, karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Yesus disalibkan, mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Berarti, Allah, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, dia memanggil Elia. Maka seorang di antara mereka segera datang mencelupkan bunga karang dalam cuka, mencocokkan pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum, dan berkata, tunggu, kita lihat saja apa Elia datang menurunkannya. Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai kanisa tercarik menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, sungguh orang ini putra Allah. Kemudian pada hari Sabtu sore, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome memberi rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Padahal batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk sisi kanan.
yang memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Kemudian dia berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terangkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana sebenarnya orang Kristen itu mati? Hendaknya berkesaksian tentang kematian. Tentunya kita akan berkiblat kepada Yesus Kristus. Kristus itulah tempat kita ya, teladan contoh kita. Manusia rohani yang matinya, manusia ilahi, manusia surgawi yang mati. Bagaimana itu? Apakah oleh baptisnya manusia rohani kita sudah luput dari dunia ini? Belum. Masih. Maka digambar kepada kita Yesus pun dalam kematian itu sangat dahsyat sekali mengalami. Mereka mengalami kematian sangat dahsyat pula. Yesus pun kalau mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia merasa sekalian ditinggal oleh semua orang. Tidak ada yang bisa bantu. Sampai Bapa di surga pun meninggalkannya dalam saat-saat bisa maut. Kemudian dia menyadari, kita harus sadar bahwa Bapaknya tidak meninggalkannya. Maka dalam teks Yohanes, teks Matius mengatakan, Bapa telah selesai. Telah selesai. Terimalah hidup itu. Lalu menebuskan nafasnya. Dan disinilah sekalian murid melihat kematian Yesus, sungguh kematian yang sangat membahagiakan. Dia menyerahkan semuanya, telah mengatakan telah selesai. Telah selesai. Kita akan menghadirkan ilah kerajaan Allah. Cari dulu jalan kebenarannya. Yang lain tambahkan kepada cukup, yang sering berkelimpahan ya. Diberi mungkin rezeki, harta benda, kedudukan, kehormatan, martabat akan diberikan sekalian cukup. Tapi semuanya merupakan amanah. Semoga kita tetap tabah dan tekun dalam pengabdian kepada Tuhan. Kami mohon. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya pantas dalam saya, tapi tubuh dan darah Kristus. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang
puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Demikian segenap rangkaian ibadah kita dalam ibadah kirakatan merenungkan mengenai hidup dan kematian orang beriman. Telah selesai, pulang damai Tuhan. Syukur pada